खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Quran di episode ini, kita akan membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-79 hingga ke-82. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa pada ayat yang ke-79 ini digambarkan bagaimana akhir dari kebersamaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan hamba Allah yang alim. Jadi ketika hamba Allah terus melihat sikap dari Nabi Musa alaihissalam yang kerap mengajukan kritikan, maka beliau berkata, "Sekarang baiklah kita berpisah." Hal ini sebagai isyarat bahwa meskipun ada seruan bersatu dan berkumpul atas dasar ketauhidan, namun dikarenakan ahli kitab tidak juga meninggalkan kemusyrikannya, maka Rasulullah SAW memutuskan perhubungan dengan kaum Yahudi dan Masehi. Dan sejak itulah mulailah terjadi perlombaan di antara ketiga umat ini. Adapun pada ayat yang ke-80, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan bahwa kadang-kadang di dalam mimpi orang tersebut turut mentakbirkan pemandangan yang terjadi. Takbir itu kadang-kadang nyata secara sempurna dan kadang-kadang baru sebagiannya saja yang nyata. Dan kadang masih menghendaki takbir tambahan. Inilah yang terjadi pada ayat ini. Penjelasan yang telah diberikan oleh hamba Allah yang alim dalam ayat-ayat tersebut memang sudah menyingkapkan sedikit saja bagian dari yang tersembunyi, namun belum jelas, dan tentunya masih memerlukan penjelasan yang lebih dalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali hamba Allah menjelaskan tentang perahu, bahwa perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di lautan. Sengaja perahu tersebut dirusak karena di seberang lautan sana ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu yang masih utuh. Sehingga untuk menghindari kejahatan sang raja, maka perahu tersebut sengaja dirusak. Terkait takbir dari orang-orang miskin dan raja adalah orang-orang miskin ialah orang-orang yang hatinya miskin, atau mereka yang rela tinggal dan bergaul bersama orang-orang miskin, atau mereka yang harta bendanya, kehormatannya, dan kasih sayangnya selalu dicurahkan untuk kebahagiaan orang-orang yang miskin. Adapun takbir dari raja adalah jiwa dari penyembahan terhadap kelezatan dunia. Karena raja dunia adalah lambang
keduniawian. Dan takbir dari merampas perahu dengan paksa ialah semangat cinta duniawi yang bergelora, atau jiwa yang tidak ada semangat keagamaan, dan yang harta bendanya tidak dikeluarkan untuk menolong orang-orang yang miskin. Dalam hal ini, mereka benar-benar hanyut dalam kesenangan dunia, dan harta bendanya erat dalam genggaman syaitan. Itulah mengapa Rasulullah SAW dengan perintah Allah Ta'ala memerintahkan kepada umat beliau agar melobangi perahu mereka, yakni harta benda mereka harus selalu dibelanjakan untuk pengkhidmatan agama dan menolong sesama manusia, agar kecintaan terhadap dunia tidak mempengaruhi hati mereka, dan harta benda mereka akan tertuju hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk dunia yang zalim tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pembahasan ini harus diperhatikan bahwa Rasulullah SAW juga melihat gambaran dunia dalam peristiwa Isra beliau yang dimisalkan sebagai seorang perempuan tua. Namun berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam yang melihat gambaran dunia itu dalam permisalan seorang raja yang zalim. Hal ini memberikan isyarat bahwa serangan dunia terhadap umat Rasulullah SAW sangat lemah, tidak ubahnya sebagai serangan seorang nenek yang tidak seberapa berdaya. Namun berbeda halnya dengan serangan duniawi terhadap umat Nabi Musa alaihissalam begitu dahsyat. Itulah sebabnya dunia ini diperlihatkan kepada beliau laksana seorang raja yang zalim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat sebelumnya telah diterangkan bahwa takbir dari pemuda ialah menunjukkan kepada sebuah gerak atau kekuatan dan kejahilan. Dalam ayat ini, hamba Allah yang alim berkata, anak itu adalah kepunyaan dua orang ibu bapak yang baik. Kami takut kalau dia dibiarkan hidup, maka dia akan menyebabkan orang tuanya menjadi kufur dan suka membantah. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan bahwa membunuh seseorang tanpa ada bukti, maka hukumnya tidak boleh. Oleh karena itu, nyatalah bahwa pemandangan ini menghendaki suatu takbir. Bila takbir dari pemuda adalah sebuah gerak atau kekuatan dan kejahilan, maka sudah selayaknya jika ibu dan bapaknya pun berasal dari jenis yang serupa pula. Karena gerak, kekuatan, dan kejahilan bukanlah nama benda yang dapat diraba. Artinya hal ini adalah nama sifat. Sekarang kita lihat dari manakah datangnya sebuah gerakan atau kekuatan dan kejahilan tersebut. Dengan jelas dapat diketahui bahwa sifat-sifat ini timbulnya dari ruh dan jisim manusia dan sangat perlu untuk dikendalikan. Jika dibiarkan lepas begitu saja, maka ruh dan jisim manusia dapat dihinggapi penyakit durhaka dan kufur. Sehingga makna dari membunuh dalam ayat tersebut tertuju pada membunuh dari sumber utama dari gerak, kekuatan, dan kejahilan di dalam diri manusia. Sehingga dengannya manusia bersedia untuk menerima perintah-perintah ilahi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki ruh dan jisim manusia sebagai wujud yang sangat berharga tersebut lantas terperosok ke dalam kedurhakaan dan kekufuran. Sebab itu, kepada hamba Allah yang alim, yakni Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membunuh pemuda tersebut. Bila sifat dasar manusia yang cenderung pada kebebasan itu dibunuh dengan pedang syariat,
maka keganasan serta kebebasan sifat hewani di dalam diri manusia akan dipatahkan. Dan akhirnya sifat-sifat dasar manusia tersebut akan meraih kesuciannya. Namun, sebagaimana telah diterangkan bahwa kaum Musawi tidak mau mengerti terhadap nuktah ini, mereka terus saja hanyut dalam kelezatan duniawi. Mereka bebas bergaul antara wanita dan pria, serta gemar sekali dengan dansa-dansa, tontonan, dan segala macam yang membangunkan birahi manusia. Yang karenanya di dalam gerak mereka timbul pergolakan dan permusuhan. Dan dalam kebebasan mereka timbul hawa nafsu yang tidak terkendali, yang akhirnya mendorong mereka kepada kedurhakaan dan kekufuran. Sehingga mereka pun semakin jauh dari kebaikan dan ketakwaan, dan kesudahannya mereka tidak mau menerima nasihat dari agama dan akal. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राजी वो दिलदार होता है कब, कि राजी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, saya ucapkan kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di puasa di hari ke-17 pagi hari ini? Semoga kerak-kerak dosa yang pernah kita perbuat telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berkah kita menjalani ibadah puasa selama ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia untuk bisa berkumpul kembali dalam program Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan dan juga seputar pertanyaan keagamaan lainnya. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam program Daras Ramadan ini kita telah menjalani selama setengah bulan lebih. Mudah-mudahan kita masih bisa berlanjut hingga puasa ini berakhir. Para pemirsa di rumah, sekarang di tengah-tengah kita telah ada 2 orang narasumber dari para mubalighin di DKI Jakarta. Yang pertama ada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Beliau mubalik yang bertugas di Jemaat Jakarta Pusat. Dan yang kedua ada mubalik Maulana Muzaffar Ahmad. Beliau bertugas di Jemaat Jakarta Timur. Sampai hari ini pemirsa, kami telah menerima lebih dari 85 pertanyaan dari para anggota jemaat. Pertanyaannya sangat beraneka ragam. Nah, bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan ataupun pertanyaan keagamaan lainnya, kami mempersilahkan Anda untuk memberikan pertanyaan tersebut kepada kami. Dengan cara silakan Anda mengklik link yang telah kami sematkan di kolom komentar YouTube. Kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda sedetail mungkin. Sehingga kami insya Allah akan menjawab pertanyaan tersebut dengan lebih baik lagi. Pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di dalam ibadah puasa kita di hari yang penuh berkah ini semakin tajam dalam hal-hal spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan juga tentunya kepekaan kita terhadap persoalan-persoalan moral yang ada di dalam diri kita dan juga aksi-aksi sosial. Dan kita patut bersyukur bahwa di DKI Jakarta kita mengetahui banyak sekali kegiatan-kegiatan di masjid kita yang senantiasa mengadakan bakti-bakti sosial, bazar murah, dan juga pembagian takjil secara gratis setiap harinya. Insya Allah ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, bagaimana kabar dari bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Anom. Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari anggota yang telah dikirimkan kepada kita. Pertanyaan pertama yaitu berkaitan dengan donor darah saat berpuasa. Kita mengetahui bahwa perbuatan donor darah merupakan perbuatan yang sangat mulia. Namun saat berpuasa kita ketahui cadangan air dalam tubuh kita akan semakin berkurang. Tetapi kita ketahui juga menurut para dokter bahwa donor darah dalam kondisi puasa dirasa masih cukup aman jika kondisi tubuh kita dalam kondisi yang baik. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah. Kita mengetahui juga Pak Mubalik bahwa dokter juga menjelaskan kepada kita efek dari donor darah, yaitu penurunan tekanan darah yang dapat menimbulkan rasa atau gejala pusing di dalam diri kita. Pertanyaannya, jika ada seseorang yang membutuhkan darah kita, apakah dalam kondisi yang seperti itu kita diizinkan mendonorkan darah kita, tetapi kita tetap melaksanakan ibadah puasa kita? Mohon penjelasannya Pak Mubalik, dipersilahkan. Baik, secara prinsip mendonorkan darah ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan itu diperbolehkan secara prinsip fikih. Jadi kaidah puasa itu adalah al-fitru mimma dakhala walaisa mimma kharaj. Jadi puasa itu batal karena sesuatu yang masuk, bukan ke tubuh, bukan sesuatu yang keluar. Nah, ketika berdonor darah tentu kita bukan memasukkan sesuatu zat, tetapi justru kita mengeluarkan. Jadi dari sisi kaidah ini sebenarnya kita mendonorkan darah itu diperbolehkan. Saya akan kutipkan dari fikih Ahmadiyah perihal mendonorkan darah ketika berpuasa di bulan Ramadan ini. Puasa tidak menjadi batal hanya dengan mendonorkan darah. Akan tetapi dikarenakan melakukan donor darah tersebut muncul kelemahan, maksudnya badan kita menjadi lemah atau lemas, maka kita hendaknya berbuka puasa. Kemudian dilanjutkan, barang siapa yang mahrum dari menghidmati seseorang karena alasan puasa, maka dia tidak melakukan satu kebaikan apapun. Artinya karena alasan puasa jangan sampai kita tidak bisa menghalangi kita untuk tidak membantu orang. Jadi yang harus kita tekankan secara prinsip, ya, secara kaidah berpuasa, maka itu diperbolehkan. Tetapi ya, jika menimbulkan hal-hal yang merugikan kita, misalnya sakit atau kita pingsan, maka tentu kita dapat berbuka puasa. Nah, sejauh yang saya baca mengenai kesehatan, maksudnya risiko ketika mendonorkan darah ketika berpuasa ini memang memiliki risiko. Karena tadi disebutkan di awal oleh Pak Anom bagaimana
kita yang sudah banyak kehilangan cairan dari pagi, kemudian kita kemudian mengeluarkan darah, tentu hal itu kita makin banyak kehilangan cairan, ya zat-zat tubuh juga makin berkurang sehingga dapat mengakibatkan pingsan. Artinya kalau timbul kondisi seperti itu, misalnya mau pingsan, mata berkunang-kunang, ya tentu boleh berbuka puasa. Tapi kalau kita masih kuat, ya tentu kita tetap melanjutkan puasa kita seperti biasanya. Itu Pak Anam. Baik. Ya, jazakumullah Pak Mubalik Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bahwa ya sah-sah saja kita melakukan donor darah sambil kita melakukan juga ibadah puasa. Namun juga tadi perlu diingat, jangan sampai kita mendonorkan darah untuk menolong orang lain, kemudian kita berpuasa, lalu fisik kita tidak kuat, malah kita juga nanti yang harus ditolong oleh orang lain. Mudah-mudahan kita juga bisa menilai ya, kondisi tubuh kita saat kita melakukan donor darah sambil berpuasa. Baik, kita akan berlanjut kepada pertanyaan dari anggota yang kedua, yaitu berkaitan dengan mencicipi makanan saat memasak di bulan puasa. Nah, kita ketahui memasak ini merupakan kegiatan rutin setiap hari para ibu-ibu di rumah. Ya, yang juga tentunya mereka melakukan ibadah puasa. Nah, tidak rasanya kalau masakan yang dimasak kemudian tidak dicicipi, tentu itu juga nanti akan berdampak pada rasa mungkin yang kurang sedap ya ketika dipergunakan untuk berbuka puasa atau digunakan untuk memberi makan anak-anak yang masih belum balik. Saya ingin bertanya kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Tentunya ketika ibu-ibu ingin mencicipi makanan ketika memasak, yang pertama boleh atau tidak mencicipi masakan tersebut. Dan jika diperbolehkan, bagaimana tata cara kita mencicipi makanan tersebut? Apakah jika dikatakan sedikit, sedikitnya seperti apa? Apakah 1 sendok? Apakah cukup di mulut, dibuang lagi atau seperti apa? Nah, ini kami membutuhkan penjelasan yang lebih detail dari Pak Mubalik. Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan. Baik, jazakumullah Pak Anom atas pertanyaannya. Mengenai mencicipi makanan ya ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, dalam hal ini terdapat beberapa pendapat dari berbagai mazhab. Ya. Pertama, Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, la ba'sa ayyadzuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun. Tidak mengapa seseorang yang sedang berpuasa mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk sampai ke kerongkongan. Ini dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf nomor 9277. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah juga mengatakan mencicipi makanan itu terlarang bagi orang yang tidak memiliki hajat. Akan tetapi hal ini tidak membatalkan puasanya. Adapun untuk orang yang memiliki hajat, maka hukumnya seperti berkumur-kumur. Inilah Majmu' Fatawa. Nah, yang termasuk ke dalam mencicipi adalah ya merasakan makanan untuk satu kebutuhan. Contoh keadaannya yang memaksa adalah jika ia seorang juru masak yang memang diharuskan untuk mencicipi masakannya untuk mengetahui seberapa asin atau manis masakannya. Atau juga untuk ibu-ibu yang memasak untuk berbuka puasa atau juga memasak untuk anak-anaknya yang tidak berpuasa. Nah, kemudian juga dari mazhab Hanafi ya,
dari mazhab Hanafi dikatakan makruh bagi orang yang berpuasa mencicipi makanan apabila mungkin sampai ke dalam perutnya. Baik puasanya adalah puasa fardu maupun puasa sunnah. Kecuali dalam keadaan darurat. Seorang perempuan boleh mencicipi makanan sekedar untuk mengetahui garamnya. Seandainya suami perempuan itu seorang laki-laki yang kasar atau jahat perangainya. Kemudian dari mazhab Maliki, makruh bagi orang yang berpuasa mencicipi makanan sekalipun dia yang memasak. Apabila dia mencicipnya, dia wajib meludahkannya kembali supaya tidak sampai ke kerongkongan. Jika makanan itu sampai ke kerongkongan tanpa sengaja, maka dia wajib untuk mengkodok. Jika makanan itu sampai ke kerongkongan dengan sengaja, dia wajib mengkodok dan membayar kafarah puasa Ramadan. Kemudian dari mazhab Syafi'i, makruh bagi orang puasa mencicipi makanan, kecuali bila sangat diperlukan. Umpamanya bagi seorang tukang roti dan sebagainya, maka tidak makruh. Kemudian dari Hambali, ya. Dari Hambali, makruh mencicipi makanan tanpa suatu keperluan yang mendesak. Apabila sangat diperlukan, maka tidak makruh. Ya. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hambal juga, saya lebih menyukai orang puasa yang tidak mencicipi makanan. Jika ia melakukannya tidak memberi mudarat, ia tidak menjadi apa-apa. Kemudian kata Ibnu Abbas juga tidak mengapa kalau hanya sekedar mencicipi makanan saja. Nah, dari berdasarkan keterangan ya dari mazhab-mazhab tadi, ya, kemudian dari berbagai ulama tadi, bisa kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh kalau tidak ada keperluan. Bahkan bisa membatalkan puasa apabila makanan itu sampai ke dalam kerongkongan. Tetapi bila dalam keadaan terpaksa seperti mencicipi makanan atau masakan untuk dihidangkan, boleh saja, ya, asal tadi tidak sampai di kerongkongan. Nah, bagaimana caranya untuk mencicipi makanan ketika bulan suci Ramadan? Cukup hanya sampai di lidah saja. Karena lidah itu merupakan indera pengecap kita. Ya, di lidah saja sudah cukup kita merasakan manis, asin, pahitnya atau kurangnya ya rasa itu sudah terasa di lidah. Tidak perlu ditelan. Ya. Jangan gara-gara pengen mencicipi aduh kurang nih, satu di lidah kurang nih. Coba lagi, aduh baru sampai tenggorokan, coba lagi sampai ke perut, lama-lama kenyang. Nah, itu namanya bukan mencicipi ya. Nah, yang mencicipi itu artinya di lidah saja. Setelah itu dikeluarkan lagi, diludahkan saja. Ya. Setelah itu melanjutkan puasanya. Yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tadi mencicipinya kemudian ya dia mengunyah pun boleh, seperti misalnya seorang ibu yang mengunyah makanan untuk diberikan kepada anaknya misalnya, itu boleh. Nah, tapi yang tidak boleh adalah masuk ke dalam kerongkongannya, ya. Jadi syaratnya tadi tidak masuk ke dalam kerongkongannya. Nah, itu mungkin cara bagaimana mencicipi makanan atau masakan ketika berpuasa. Kemudian pertanyaannya, kalau misalnya tadi kita hendak membeli sesuatu, boleh nggak mencicipinya? Nah, kalau dalam hal ini ada dua hal, ya. Yang pertama, tentu saja boleh mencicipinya asal ada izin dari penjualnya. Ya. Asal ada izin dari penjualnya. Jadi kalau tidak ada izin, ngapain kita mencicipi masakannya atau makanannya? Kalau misalkan kata penjualnya, oh boleh silakan dicicipi, ini rasanya untuk mencek rasanya. Boleh saja dengan cara seperti yang tadi mencicipi masakan dalam keadaan yang bukan sebagai pembeli tadi. Nah, seperti itu Pak Anom. Baik, jazakumullah. Pak Mubalik Maulana Muzaffar Ahmad yang telah menjelaskan kepada kita pemirsa bagaimana hukum mencicipi makanan. Ternyata diizinkan bagi yang memiliki hajat. Tetapi yang hanya sekedar iseng-iseng, tentu hal ini tidak diizinkan. Karena kita juga harus menjaga kesucian daripada ibadah puasa kita. Jazakumullah atas jawabannya Pak Mubalik. Dan para pemirsa dan juga para mubalik sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah menjawab 2 pertanyaan dari para Ahmadi. Sekarang kita akan berlanjut untuk mendialogkan satu tema berkaitan dengan sakit di dalam puasa. Kita ketahui bersama bahwa Quran Surah Al-Baqarah ayat 186
telah memberikan pelarangan bagi kita yang berpuasa ketika dalam kondisi sakit dan harus menggantinya di hari yang lain. Namun dalam ayat Al-Quran memang seperti biasa tidak dijelaskan secara spesifik ya kondisi-kondisi seperti apa sih yang dikatakan sakit itu. Karena kita ketahui sakit sendiri merupakan kondisi buruk yang terjadi pada tubuh kita. Dan kita juga memaklumi bahwa ada jenis-jenis penyakit yang banyak sekali. Ada yang tergolong ringan, ada juga yang tergolong ke dalam penyakit berat. Saya ingin bertanya kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansah, sakit yang dimaksud dalam pelarangan dalam surah Al-Baqarah tersebut, itu sakit yang seperti apa? Apakah ada tolak ukur misalnya dari beratnya rasa sakitnya kah? Atau dari jenis penyakitnya kah? Atau seperti apa kita harus memahami definisi sakit yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah tersebut? Silakan Pak Mubalik untuk menjelaskan. Baik. Jika ditanya apakah ada tolak ukur mengenai sakit yang ditentukan bagi orang yang tetap berpuasa atau tidak berpuasa, memang di dalam ayat Al-Quran tidak disebutkan batasan tentang sakit tersebut, sebagaimana halnya dengan perjalanan. Ini sebenarnya yang dijelaskan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Pada umumnya, ulama-ulama pada umumnya menjelaskan bahwa yang dinyatakan sebagai sakit yang haram untuk berpuasa itu adalah sakit yang parah. Yang kalau dengan berpuasa itu akan membuat sakit bertambah parah atau mengancam jiwa atau sampai orang bertayamum, itulah yang kemudian dikategorikan sebagai orang sakit. Tapi kalau sakit-sakit yang ringan, maka itu tidak dikategorikan dia untuk mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa. Nah, dalam hal ini jika terkait dengan fikih di dalam jemaat, Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan untuk kita lebih mengambil rukhsah dari Allah Ta'ala. Artinya ketika kita sakit, ya tentu kita harus mengambil rukhsah tersebut. Saya akan bacakan penjelasan dari beliau. Orang yang berpuasa saat sakit atau dalam kondisi musafir adalah orang yang tidak taat terhadap perintah yang terang benderang dari Allah. Allah dengan jelas-jelas memerintahkan kita untuk tidak berpuasa ketika ada dalam kondisi tertentu, yaitu musafir dan sakit. Tetapi berpuasa setelah pulih dari sakit dan perjalanan telah berakhir. Beramallah sesuai perintah Allah, sebab keselamatan itu ada pada karunia-Nya, bukan pada kekuatan amal perbuatan seseorang. Allah tidak membatasi perjalanan itu dekat atau jauh. Tidak pula Allah membatasi apakah sakit itu biasa atau sakit parah. Melainkan perintah itu bersifat umum dan harus diamalkan. Nah, seseorang yang berpuasa selama Ramadan padahal ia sedang sakit atau dalam perjalanan, maka ia termasuk sebagai orang yang al-usoh, yaitu membangkang atau tidak menaati Allah Ta'ala. Nah, itu penjelasan dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Jadi sakit ringan ataupun sakit berat tidak dibedakan. Nah, dari sisi kategori beliau benar bahwa tidak ada di dalam Al-Quran penjelasan seperti itu. Tapi memang ya kita membutuhkan acuan ya. Tiap orang pengen kepastian. Dalam hal ini saya dapati penjelasan dari Hazrat Muslim Maud mirip seperti penjelasan ketika yang telah saya utarakan ketika berpuasa di perjalanan ya. Jadi kalau Hazrat Masih Maud hanya tidak membatasi jaraknya, tapi kalau Hazrat Muslim Maud membatasi. Jadi kalau sebelum pulangnya sebelum maghrib itu tidak bisa dibilang sebagai perjalanan. Nah, dalam hal ini juga Hazrat Muslim Maud menjelaskan, menurut saya ada juga orang yang menganggap puasa sebagai perintah yang sepele. Karena alasan-alasan kecil dia tidak berpuasa.
bahkan meninggalkan puasa hanya karena berpikir bahwa oh nanti kalau berpuasa saya akan sakit. Meskipun tidak ada alasan untuk berhenti berpuasa. Hanya karena berpikir, jadi alasannya hanya karena berpikir bahwa ia akan sakit kalau berpuasa. Seseorang boleh tidak berpuasa hanyalah ketika ia benar-benar kondisi sakit. Jenis penyakit yang apabila berpuasa, maka itu akan menjadi mudarat. Nah, itulah yang disebut sebagai sakit. Sedangkan penyakit yang tidak memiliki resiko, ya, jika dia berpuasa, maka hal itu dia tidak boleh melakukan puasa. Nah, ini sebenarnya seperti ada kontradiksi ya. Nah, tapi dalam hal ini saya dapati juga dari Huzur kelima dalam khutbah beliau di 21 September 2007, bahwa harus diingat bahwa yang namanya penyakit itu adalah penyakit yang sangat menyakitkan. Ya, senada dengan halifah kedua, yaitu yang memudaratkan. Dan tidak boleh hanya menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Mengapa saya melakukan ini, kata Huzur? Karena ada sebagian orang yang sengaja mencari-cari alasan untuk melewatkan puasa, terutama di negara-negara yang memiliki iklim yang sangat sulit. Nah, jadi balik lagi sebenarnya yang menentukan sakit atau tidaknya itu ke kita lagi, ya, istafti kolbaka atau istafti nafsaka, berfatwalah atau tanyalah kepada diri kita. Satu sisi Hazrat Masih Maud memang menjelaskan tidak membedakan antara sakit parah atau tidak. Tapi ya sebagian orang ada juga yang mencari-cari celah atau alasan, oh kayaknya sakit nih, saya tidak berpuasa. Nah, kebanyakan seperti itu. Jadi jalan tengahnya Khalifah kedua dan Khalifah kelima mengatakan bahwa intinya adalah kalau kita benar-benar sakit yang bisa, misalnya kalau kita berpuasa, ya peluang untuk sakit bakal tambah lama gitu, kalau kita tidak berobat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi benar-benar sakit yang mendatangkan mudarat bagi kita atau yang menyakitkan bagi kita. Baik, jazakumullah Pak Mubalik telah menjelaskan kepada kita pemirsa beberapa kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan dari apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan sakit yang dapat membatalkan puasa dan sakit yang masih diizinkan bagi kita untuk berpuasa. Jadi kalau ada sakit yang memang tadi mendatangkan mudarat yang besar bagi kita, ya berarti kita dilarang untuk berpuasa. Nah, berpulang lagi kepada diri kita pribadi untuk menilai jenis sakit dari kita ini dan dampaknya bagi kesehatan kita. Baik, jazakumullah kepada Maulana Khairuddin Ahmad Jusmansa yang telah menjelaskan dengan sangat runut ya dan panjang lebar, sehingga jelas bagi kita berkaitan dengan sakitnya orang yang sedang berpuasa. Kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya, masih berkaitan dengan sakit orang yang berpuasa. Ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini saya ingin berikan kepada Maulana Muzaffar Ahmad. Pertanyaannya secara spesifik, yaitu ketika kita berpuasa, sudah menjalankan ibadah puasa yang tadi awalnya kondisinya bagus-bagus saja, tiba-tiba ketika berpuasa asam lambung kita naik sehingga ya mungkin asam lambung itu naik bukan karena faktor makanan tetapi mungkin karena faktor pikiran sehingga terasa sesak sedikit di dalam pernafasan. Nah, ini apakah diizinkan masih terus berpuasa atau kita memang diharuskan untuk membatalkan puasa dalam kondisi yang seperti itu? Silakan kepada Pak Mubalik untuk menjelaskan. Oke, baik. Jazakumullah Pak Anom. Sebenarnya kalau ditanya mengenai masalah penyakit dalam berpuasa, ya sudah dijelaskan begitu rinci oleh Pak Jusman tadi di awal, bagaimana kondisi-kondisi yang membuat kita harus membatalkan puasa, ya, atau tidak memaksakan diri untuk berpuasa. Karena kalau kita memaksakan diri kita, itu sama seperti kita membunuh diri kita. Ya, kalau misalkan kita dalam keadaan yang tadi, ya sangat tidak menyenangkan untuk berpuasa, maka kita seperti yang membunuh diri kita. Ya.
Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 30 dikatakan, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 juga dikatakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, ini penyakit yang spesifik yang ditanyakan, ya, permasalahan mengenai asam lambung. Nah, mengenai asam lambung, kalau dalam istilah kesehatan mungkin disebut sebagai GERD, ya, MAH atau GERD. Nah, kebetulan saya juga punya GERD itu, jadi saya bisa mengetahui bagaimana rasanya kalau si GERD tadi sedang kambuh. Nah, ketika asam lambung kita naik, itu kalau yang parah, dia akan membuat dada kita menjadi sesak, ya, sulit untuk bernapas, ya, kemudian perut kita perih, ya, lambung kita perih dan lain sebagainya. Nah, kondisi yang seperti ini secara kesehatan atau secara medis tidak memungkinkan untuk berpuasa, ya, karena kalau tidak segera diobati akan menambah rasa sakit dalam diri kita. Saya pernah waktu itu mengalami keadaan GERD, ya, walaupun saya makan pada saat bukan bulan puasa pada saat itu, tetapi karena lemahnya tubuh kita sehingga saya pingsan. Nah, jadi kondisi yang seperti ini tidak dianjurkan untuk berpuasa. Ya, kalau kita mengalami hal seperti ini ketika sedang berpuasa, walaupun tadi awalnya kita berpuasa, tapi tiba-tiba penyakit ini muncul, maka segeralah kita berbuka untuk mengisi lambung kita, jangan sampai kosong, kemudian memakan obat untuk bukan menyembuhkan, untuk meredakan rasa sakit di lambung kita. Karena itu harus segera diobati. Kalau tidak, GERD ini akan berbahaya, akan merambat kepada penyakit-penyakit lainnya. Nah, bagaimana caranya agar, ini satu tips saja, bagaimana caranya agar kita tidak mengalami kejadian seperti ini ketika sedang berpuasa. Ya, apalagi kalau orang yang sudah memang memiliki riwayat seperti itu, ya, kecuali kalau yang memang belum pernah ada riwayat seperti itu dan tidak tahu dia punya asam lambung, mungkin kejadiannya berbeda. Tapi kalau sudah memiliki riwayat seperti itu, kita bisa mempersiapkan diri kita. Ketika sahur, kita persiapkan untuk makan obat untuk peredanya. Jadi untuk menjaga lambung kita. Nah, seperti itu mungkin. Jadi kalau ditanya apakah itu dalam keadaan itu kita berpuasa atau tidak, lebih baik kita tidak berpuasa karena rasa sakit yang kita alami ketika asam lambung itu naik itu akan membuat kita menderita. Itu, Pak Ano. Baik, jazakumullah kepada Maulana Muzaffar Ahmad yang telah membahas berkaitan dengan penyakit asam lambung, ya. Di mana kalau sudah pada batas-batasan seperti yang tadi Pak Mubalik telah sampaikan kepada kita pemirsa, memang seharusnya lah kita untuk membatalkan puasa kita pada saat itu. Karena jangan sampai kita seperti ingin membunuh diri kita, ingin menyiksa diri kita walaupun mungkin kita kuat menahannya selama 1 hari berpuasa. Baik, alhamdulillah Bapak-bapak Mubalik dan juga para pemirsa yang saya muliakan, kita telah selesai membahas 3 pertanyaan dari para anggota di episode pagi hari ini. Tentunya saya yakin ini semakin menambah khazanah ilmu pengetahuan kita semuanya. Dan saya selalu berharap kepada para pemirsa setia Daras Ramadan untuk senantiasa mengikuti Daras Ramadan dan juga sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga pertanyaan keagamaan lainnya pada esok hari. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semuanya. Saya Anom Tulus Manembah beserta dengan kru yang bertugas pada pagi hari ini undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.